Dinda Giovanni Butar-Butar, NPM 20755015 dari kelas Akuntansi Perpajakan 5A. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi dari mata kuliah akuntansi sektor publik. Nah, di pembahasan pertama kita akan memahami apa itu akuntansi kas pada pemerintah daerah. Akuntansi kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Transaksi kas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu transaksi penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas. Transaksi penerimaan kas didefinisikan sebagai transaksi yang menambah saldo uang negara atau daerah. Sedangkan transaksi pengeluaran kas didefinisikan sebagai transaksi yang mengurangi saldo uang negara atau daerah. Transaksi penerimaan kas dapat berupa transaksi pendapatan, transaksi penerimaan pembiayaan, transaksi penerimaan transfer, transaksi penerimaan lainnya atau non-anggaran. Sedangkan transaksi pengeluaran kas dapat dipengaruhi oleh transaksi belanja negara atau daerah, transaksi pengeluaran pembiayaan, transaksi pengeluaran transfer, dan transaksi pengeluaran lainnya atau non-anggaran. Baik, selanjutnya tetap pada transaksi penerimaan kas pada SKPD. Pendapatan pada pemerintah daerah meliputi pendapatan asli daerah atau PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat kas tersebut diterima di rekening kas umum negara atau daerah, atau kas tersebut diterima di bendahara penerimaan apabila bendahara penerima merupakan bagian dari BUD atau pengesahan atas penerimaan pendapatan. Pengukuran penerimaan kas dari pendapatan dicatat sebesar nilai nominal kas, yaitu sebesar nilai rupiah yang diterima atau disahkan. Penerimaan pendapatan yang disetor langsung ke RKUD. Jika menggunakan basis akrual atau menggunakan Permendagri 64 tahun 2013, penerimaan pendapatan yang disetor langsung ke RKUD. Baik, selanjutnya transaksi pengeluaran kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Yang pertama, belanja melalui mekanisme uang persediaan atau UP. Uang persediaan atau UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Apabila terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pada akhir tahun anggaran sisa uang persediaan yang belum digunakan harus disetor, maka sisa uang persediaan tersebut harus disetorkan ke rekening kas umum negara atau daerah. Sisa uang persediaan berupa uang yang belum digunakan sampai dengan tanggal pelaporan dan masih berada di bendahara pengeluaran dicatat sebagai kas di bendahara pengeluaran. Yang kedua, belanja melalui mekanisme langsung. Pembayaran langsung adalah mekanisme pengeluaran kas untuk belanja dari rekening kas umum daerah secara langsung kepada pihak ketiga atau atas dasar perikatan atau surat keputusan atau kepada bendahara pengeluaran. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang istilah-istilah dalam akuntansi. Yang pertama itu ada uang persediaan atau UP. Uang persediaan itu seperti yang dibahas di slide sebelumnya tadi itu adalah yang diberikan kepada PA atau KPA atau kepala SKPD untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD. Uang ini dipegang oleh bendahara penerimaan SKPD. Jadi jika di akuntansi umum kita mengenal kas kecil, itu umpamanya seperti uang persediaan, dan kas besarnya adalah kas di BUD. UP nantinya digunakan untuk membiayai pengeluaran atau pembelian di SKPD. Kemudian yang kedua itu ada ganti uang atau GU, yaitu uang yang berfungsi sebagai pengganti uang persediaan yang telah dipakai. Jika di kas kecil umpamanya seperti pengisian kembali kas kecil. Kemudian yang ketiga ada tambah uang atau TU, ketika ada kebutuhan yang mendesak dan uang persediaan tidak mencukupi, maka SKPD boleh meminta tambahan uang atau TU. Yang keempat yaitu ada pembayaran LS atau mekanisme LS atau langsung. Pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan uang kas BUD langsung. Dan yang terakhir yaitu yang kelima ada pembayaran UP atau mekanisme UP
yaitu pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan uang persediaan SKPD. Nah, selanjutnya terkait istilah-istilah akuntansi yang di slide sebelumnya tadi, kas pemerintah ternyata untuk mendapatkan ganti uang, tambah uang persediaan atau mekanisme langsung atau mekanisme uang persediaan itu, SKPD harus menjalankan beberapa tahapan dengan menggunakan surat permintaan pembayaran atau SPP terkait dengan pengeluaran yang akan dilakukan oleh SKPD. Selanjutnya yaitu jenis-jenis SPP atau surat permintaan pembayaran. Yang pertama itu ada SPP UP atau surat permintaan pembayaran uang persediaan. Bendahara pengeluaran mengajukan SPP UP di awal tahun setelah surat keputusan kepala daerah tentang berapa besaran uang persediaan untuk setiap SKPD. Tujuan SPP UP adalah untuk mengisi uang persediaan SKPD. Pengajuan uang persediaan adalah 1 kali per tahun. Nah, yang kedua yaitu ada SPPGU atau surat permintaan pembayaran ganti uang. Pada saat uang persediaan terpakai, bendahara pengeluaran mengajukan SPP ganti uang sejumlah yang sudah dibuatkan surat pertanggungjawaban atau SPJ penggunaan uang persediaan yang telah disediakan. Kemudian yang ketiga itu ada SPPTU atau surat permintaan pembayaran tambahan uang. Kebutuhan mendesak, uang persediaan tidak cukup, maka bisa mengajukan SPPTU atau surat permintaan pembayaran tambahan uang. Kemudian yang keempat ada SPPLS atau surat permintaan pembayaran langsung. SPPLS digunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah yang ditetapkan. Kemudian SPPLS ada terbagi dua, yaitu SPPLS untuk gaji dan tunjangan dan SPPLS untuk barang dan jasa. Kemudian selanjutnya yaitu mekanisme pembayaran belanja negara. Pelaksanaan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dilakukan oleh pengelola daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA. Para pengelola DIPA harus saling bersinergi serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan memiliki integritas yang tinggi. Pengelolaan DIPA pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah dilaksanakan oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA. Pejabat penandatangan surat perintah membayar atau PPSPM, pejabat pembuat komitmen atau PPK, bendahara pengeluaran, dan pejabat pengadaan. Satuan kerja instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta untuk melaksanakan tugas dan fungsinya memerlukan pengadaan barang dan jasa. Adanya belanja dari sektor pemerintah akan mempengaruhi roda perekonomian sehingga dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi. Dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, Satuan Kerja akan melakukan transaksi pembayaran apabila barang dan jasa tersebut sudah diterima dengan baik oleh Satuan Kerja. Mekanisme pembayaran tagihan atas beban APBN dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui mekanisme langsung atau LS dan mekanisme uang persediaan atau UP. Nah, dari kedua mekanisme pembayaran tagihan atas beban APBN tersebut, yang paling utama adalah mekanisme langsung atau LS. Pada prinsipnya, pembayaran menggunakan mekanisme langsung atau LS dapat dilaksanakan untuk semua jenis belanja dan berapapun nilai tagihannya asalkan telah terpenuhi syarat untuk dilakukan pembayaran. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis pembuatan komitmen. Yang pertama yaitu ada perjanjian untuk kontrak atau PBJ yang terdiri dari bukti pembelian, kwitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian atau kontrak, dan surat pesanan. Dan yang kedua ada penetapan keputusan yang terdiri dari surat keputusan dan surat tugas. Penetapan keputusan digunakan untuk belanja pegawai, belanja perjalanan dinas untuk swakelola, belanja pelaksanaan kegiatan swakelola, dan belanja bantuan sosial. Materi selanjutnya yaitu akuntansi belanja barang dan jasa, beban dan persediaan. Yang pertama, akuntansi belanja barang dan jasa. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah
yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah, yang tertuang di PP nomor 71 tahun 2010. Belanja didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja pengadaan barang yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi dalam laporan keuangan dikategorikan ke dalam belanja barang operasional dan belanja barang non-operasional. Belanja pengadaan jasa konsultan tidak termasuk dalam kategori kelompok belanja jasa. Menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, belanja dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Yang kedua ada belanja modal, dan yang ketiga ada belanja tak terduga. Prinsip pengakuan dan pengukuran belanja. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain LRA. Yang kedua, akuntansi beban. Beban didefinisikan sebagai penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, yang tertuang dalam PP nomor 71 tahun 2010. Klasifikasi beban yang pertama ada beban operasi, beban transfer, beban non-operasional, beban luar biasa. Prinsip pengakuan dan pengukuran beban. Beban diakui saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah. Kemudian terjadinya konsumsi aset, yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban. Kemudian terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu saat terjadi penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan. Dan yang terakhir ada koreksi atas beban yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan. Kemudian yang ketiga, akuntansi persediaan. Aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh persediaan yang pertama ada persediaan ATK, kedua persediaan benda akun, yang ketiga persediaan obat-obatan, yang keempat persediaan bibit, persediaan pupuk, persediaan bahan pembersih, persediaan bahan bangunan, serta persediaan amunisi. Prinsip pengakuan dan pengukuran persediaan. Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Persediaan yang berasal dari pembelian maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri maka dinilai berdasarkan biaya standar. Persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai sebesar nilai wajar. Saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Baik, selanjutnya yaitu contoh jurnal pembayaran beban dan belanja pegawai menggunakan mekanisme langsung. Tanggal 1 Februari 2019 BUD menerbitkan SP2DLS, berarti mekanisme secara langsung. Pegawai Dinas Pendidikan membayar sebesar 309 juta dengan rincian sebagai berikut: gaji pokok 250 juta, tunjangan keluarga 23 juta, tunjangan jabatan 36 juta, dan potongan PPh-nya pasal 21
sebesar 1.500.000. Nah, untuk jurnal laba operasionalnya dapat dilihat pada slide berikut. Kemudian di slide selanjutnya yaitu jurnal LRA-nya. Nah, di sini terdapat jurnalnya sebagai berikut: gaji pokok PNS atau uang representasi didebet sebesar 250 juta, tunjangan keluarga didebet sebesar 23 juta, tunjangan jabatan didebet sebesar 36 juta, dan estimasi perubahan SAL dikredit sebesar 309 juta. Kemudian selanjutnya jurnal pembayaran beban dan belanja pegawai menggunakan mekanisme uang persediaan atau UP. Contohnya tanggal 10 Februari 2019, bendahara pengeluaran membayar uang lembur untuk pegawai PNS sebesar 1.500.000 dipotong PPh pasal 21 sebesar 37.500. Dengan jurnal LO-nya yaitu uang lembur PNS LO sebesar 1.500.000 didebet dan kas di bendahara pengeluaran sebesar 1.500.000 dikredit. Kemudian kas di bendahara pengeluaran sebesar 37.500 didebet dan utang PPh pasal 21 sebesar 37.500 dikredit. Kemudian selanjutnya jurnal LRA, yaitu jurnalnya uang lembar PNS sebesar 1.500.000 didebet dan estimasi perubahan SAL sebesar 1.500.000 dikredit. Kemudian contoh untuk jurnal persediaan. Dibayarkan gaji bulan Januari 2021 oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan sebesar 800 juta dalam mekanisme langsung. Dengan jurnal LRA yaitu belanja pegawai sebesar 800 juta didebet dan perubahan SAL sebesar 800 juta dikredit. Dan jurnal LO yaitu beban pegawai sebesar 800 juta didebet dan KPPKD sebesar 800 juta dikredit. Untuk pembukuan yang PPKD yaitu jurnal LO-nya yaitu RKSKPD pada kas di kas daerah sebesar 800 juta. Kemudian contoh yang terakhir, contoh transaksi SKPD persediaan. Dibeli perlengkapan kantor sebesar 100 juta oleh Dinas Pendidikan dengan mekanisme uang persediaan dan ganti uang. Pembukuan SKPD pada saat pengeluaran kas dengan jurnal LRA yaitu belanja barang sebesar 100 juta didebet dan perubahan SAL sebesar 100 juta dikredit. Dan jurnal LO yaitu beban barang sebesar 100 juta didebet dan kas di bendahara penerimaan sebesar 100 juta dikredit. Pembukuan SKPD pada saat penggunaan SPJ untuk memperoleh ganti uang. Jurnal LO-nya yaitu RKPPKD pada kas di kas daerah sebesar 100 juta dan pembukuan PPKD-nya dengan jurnal LO yaitu kas di bendahara pengeluaran sebesar 100 juta didebet dan RKPPKD sebesar 100 juta dikredit. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih.